Setting perawatan komunitas di lembaga permasyarakatan. Jadi, keperawatan komunitas mencakup perawatan kesehatan keluarga, nurse health family, dan juga meliputi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas, membantu masyarakat mengidentifikasikan masalah kesehatannya sendiri, serta memecahkan masalah kesehatan. Ada strategi pencegahan tuberkulosis. Ada tiga pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer, dilakukan dengan penerapan hierarki of control yang meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, dan pemberian alat pelindung diri. Yang kedua ada pencegahan sekunder, dilakukan dengan screening TB pada orang yang kontak dengan penderita tenaga kerja serta tenaga kesehatan. Pencegahan tersier dilakukan dengan merujuk suspek TB ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan apabila terdiagnosis TB. Penderita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi pencegahannya itu adalah menutup mulut pada waktu bersin, batuk dengan sapu tangan atau tisu. Yang kedua, tidur terpisah dari keluarga terutama pada 2 minggu pertama pengobatan. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, menjemur alat tidur secara teratur pada pagi hari, membuka jendela pada pagi hari agar mendapat udara bersih. Epidemiologi isu kesehatan tuberkulosis. Pada tahun 2015 di Indonesia, insiden kasus baru TB paru termasuk HIV dengan TB adalah 395 per 100.000 populasi. Insiden meningkat seiring dengan meningkatnya usia, di mana laki-laki lebih banyak terkena dibanding wanita. Angka kematian atau mortalitas TB adalah 40 per 100.000 populasi. Keberhasilan terapi treatment success rate pada pengidap TB paru dengan smear positif adalah 84% untuk terdaftar sebagai pasien di tahun 2014 pada tahun 2011. Program kebijakan pemerintah TBC. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan TB. Penyelenggaraan penanggulangan TB dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan per orang. Penanggulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan. Program kesehatan yang meliputi program HIV dan AIDS, diabetes mellitus, serta program kesehatan lain. Penanggulangan TB secara terintegrasi dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan. Jadi tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, M. tuberculosis. Sebagian besar menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya, menurut Kementerian Kesehatan RI 2009. TB paru adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh Bacillus Microbacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan bagian bawah. Penyakit TBC biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk. Manifestasi klinis yang pertama demam, umumnya subfebris, kadang-kadang 40-41 derajat Celcius. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus, sesak napas pada gejala awal atau gejala ringan belum dirasakan sesak napas, nyeri dada. Malaise penyakit TBC paru bersifat radang dan menahun. Asuhan keperawatan komunitas untuk penyakit tuberkulosis. Yang pertama ada pengkajian. Dan pengkajian itu ada struktur dan sifat keluarga, kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas dan olahraga, ekonomi, sosial, pendidikan, psikologi, spiritual, faktor lingkungan, komunikasi dan transportasi, pelayanan kesehatan dan sosial, masalah maternal dan
atau kesehatan ibu dan KB, bayi dan balita, usia sekolah, remaja, premenopause, lansia. Diagnosa, analisis data subjektif. Narapidana mengatakan teman narapidananya mengalami sakit tuberkulosis sudah lama. Data subjektif terlihat narapidana penurunan nafsu makan dan berat badan, batuk-batuk, sesak nafas, dengan terlihat memegangi dada. Hasil rekam medis, pasien didiagnosa tuberkulosis. Perumusan masalah, manajemen kesehatan tidak efektif pada narapidana berhubungan dengan ketidakmampuan narapidana mengenali masalah dalam merapat anggota lapas dengan tuberkulosis. Data yang menunjang, data subjektif narapidana mengatakan teman satu lapasnya mengalami sakit tuberkulosis sudah lama. Data subjektif terlihat narapidana penurunan nafsu makan dan berat badan, batuk-batuk, sesak nafas, dengan terlihat memegangi dada. Hasil rekam medis, didiagnosa tuberkulosis. Intervensi tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan komunitas, satu kali pertemuan diharapkan mampu mengidentifikasi gangguan kesehatan, merawat narapidana yang menderita tuberkulosis. Sasaran anggota intervensi tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan komunitas, satu kali pertemuan diharapkan mampu mengidentifikasi gangguan kesehatan, merawat narapidana yang menderita tuberkulosis. Sasaran anggota lapas, strategi pendidikan kesehatan, rencana kegiatan penyuluhan tentang penyakit TB. Kriteria hasil, narapidana mampu menjelaskan kembali pengertian penyebab, tata laksana penyebab tuberkulosis, menjelaskan kembali perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi, Oktober 2020 pukul 10 WITA mulai dilakukan penyuluhan tentang upaya penata laksanaan pada penderita tuberkulosis sampai jam 11. Dengan SAP penyuluhan mengenai tuberkulosis dengan menggunakan media WhatsApp atau video. Evaluasi, Oktober 2020 pukul 11.30 melakukan evaluasi, semua anggota lapas yang hadir mengerti dengan materi penyuluhan.